Nah, kemudian Cina melawan. Nah, kalau Cina dan Amerika ini sudah berhadap-hadapan, kemungkinan besar terjadi perang dunia ketiga, Bu. Kalau terjadi perang dunia ketiga antara Amerika dan China, kita ini dekat, Bu, dengan Cina, ada laut Cina Selatan yang membatasi. Di situ nanti perangnya. Orang-orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi kena imbasnya. Amerika sudah memiliki pangkalan militer di Filipina. Inggris sudah memiliki pangkalan militer di Malaysia. Itunya yang belah sana ngomong nggih, yang belah sininya juga megang dada nggih. Itu dicatat oleh orang Portugis tahun 1513. Dan orang Jawa katanya kalau dipegang kepalanya maka dia langsung ngajak duel pada orang yang megang kepalanya. Tahu raja terhebat di Demak siapa? Sultan Trenggono. Siapa Sultan terhebat di Demak? Sultan Trenggono, putra daripada Raden Patah. Bagaimana dia wafat? Dia dapat mengalahkan kerajaan-kerajaan kafir. Dia dapat mengalahkan penjajah. Tapi dia punya kesalahan kecil, yaitu megang kepala budak. Budak kepalanya dipegang, budaknya langsung marah, langsung menusuk Sultan Demak yang namanya adalah Sultan Trenggono. Jadi dia wafat itu bukan oleh musuh, tetapi karena dia punya pembantu anak kecil masih muda umur 17-an. Kemudian dia menyuruh budaknya ini mengambilkan sesuatu, kemudian salah sampai megang kepalanya. Sultan megang kepala si budak ini, maka budak ini langsung ngambil belati dan menusuk Sultan Trenggono. Dari mana kisah itu? Apakah khurafat? Tidak. Ini dicatat oleh sejarah-sejarah yang manuskripnya kita bisa baca di hari ini. Gak ada sejarah-sejarah Jawa khurafat nulis sejarah-sejarah palsu. Kenapa? Karena kita bukan bangsa pembohong. Kita adalah bangsa yang jujur. Kita bangsa yang telah diakui oleh dunia kejujurannya. Kita bangsa yang diakui oleh dunia kekasatriaannya. Bahkan di dalam Summa Oriental karya Portugis, orang Jawa selain dia merasa tinggi derajatnya di atas seluruh bangsa-bangsa dunia, orang Jawa juga punya kekhasan yang namanya tradisi amok. Tradisi apa? Amok. Apa itu tradisi amok? Tradisi yang apabila harkat dan martabat bangsa direndahkan, maka orang-orang Jawa akan sanggup untuk mengorbankan jiwa dan nyawanya, raganya, demi mempertahankan harkat dan martabat bangsa. Ini yang dicatat oleh orang-orang luar negeri, Pak. Makanya jangan percaya dengan omongan orang-orang yang mengatakan bahwa orang Jawa itu keturunan Buddha, orang Jawa keturunan rendah, orang Jawa kita bohongin aja, nurut aja. Tidak, Pak. Pasti
suatu hari, suatu masa kebohonganmu akan dibongkar oleh orang Jawa. Di suatu hari, di suatu masa, kalau engkau merasa lebih tinggi dari orang-orang Jawa, maka orang Jawa itu tidak akan membiarkan dirinya dihina, tetapi dia akan tunjukkan bagaimana kebesaran sejarahnya di masa lalu dan keangkuhannya di atas bangsa-bangsa lain di dunia ini. Karena memang orang-orang dari Eropa mencatat bahwa orang Jawa itu merasa sebagai orang paling mulia di dunia di masa lalu. Kenapa? Karena kekayaan kita melimpah. Kekayaan kita melimpah. Dicatat oleh Tommy Pires bahwa anjing-anjing pemburu dari raja-raja dan para kesatria kalungnya kalung emas. Bang lima kalau orde kalau emas orde tas emas haram apa kiai dulu haram mau duit, tapi kita leluhur kita anjingnya saja untuk memburu di hutan. Ini kalbun muallam, apa namanya, kalbun muallam itu dalam Fathul Qarib, anjing yang diajarkan untuk berburu. Anjing berburunya itu keturunan apa leluhur kita itu kalungnya saja emas. Dia punya tombak, tombaknya ada lapisan, perantinya kelkat. Apa lapisannya? Emas. Prajurit-prajurit Jawa itu lapisan-lapisan pemegang tombaknya adalah emas. Kenapa itu? Karena dikatakan di dalam Summa Oriental beras-beras melimpah ruah di pelabuhan sampai diekspor ke luar negeri karena orang-orang Jawa kelebihan beras setiap tahunnya. Jadi sekarang kita yang sudah lama ini swasembada tidak pernah mencapai. Bapak Prabowo ingin dalam masa jabatannya kita kembali swasembada pangan. Artinya apa itu swasembada pangan? Beras yang kita tanam di Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke cukup untuk makan seluruh bangsa Indonesia, dan kita masih punya simpanan di lumbung. Itu namanya kita mempunyai ketahanan pangan. Sekarang ini belum. Kenapa belum? Karena kita tidak memperhatikan pangan selama ini. Kita terbuai oleh beras-beras murah dari luar negeri. Akhirnya sawah-sawah yang ada dibikin pabrik, sawah-sawah yang ada dibikin perumahan oleh korporasi-korporasi. Sawah di mana-mana makin menciut. Kemudian kita kurang beras. Menteri Perdagangan beli berasnya dari luar negeri. Pak Prabowo ingin pada masa jabatannya ini Indonesia kembali seperti masa leluhurnya zaman dahulu kala, bahwa kita tidak pernah lagi beli beras dari luar negeri karena sawah-sawah dari petani kita sudah cukup untuk memberi makan seluruh bangsa Indonesia. Makanya sekarang dibangun sawah-sawah di Irian Jaya di Papua, jutaan hektar oleh Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo diteruskan. Di Kalimantan, hutan-hutan sekarang ini Bu, banyak yang dibabak. Enggak apa-apa, babak aja hutan itu Pak, bikin sawah yang banyak. Jangan dengerin itu ahli-ahli lingkungan dari luar negeri. Orang-orang Indonesia tidak boleh lagi untuk negor wiwitan-wiwitan, untuk menebang pohon-pohon. Buat apa kita banyak pohon kalau kita nggak makan? Kita mau makan pohon? Bikin aja sawah-sawah yang banyak. Untuk apa? Ketahanan pangan. Bu, Ibu, kalau ibu ini kan mikirnya cuma dapur, betul? Mikir laki wayu, betul? Tapi Bu, sebenarnya ini dunia ini Bu, dunia
sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Ada ancaman resesi dunia. Amerika, Bu, negara yang katanya kaya raya, sekarang ini lagi puyeng mikir utang. Utangnya udah ribuan triliun, jutaan triliun ke luar negeri. Makanya sekarang dia, orang Indonesia yang ngirim barang ke Amerika harus bayar 32% pajak. Allah. Ada yang suruh bayarnya 50%, ada yang suruh bayarnya 60%. Jadi kalau kita mau jual sapu ke Amerika, harganya itu adalah 10.000, maka kita harus bayar untuk sapu yang kita jual ke Amerika 3.600 atau 3.200. Jadi harganya akan semakin mahal. Nah, kemudian Cina melawan. Nah, kalau Cina dan Amerika ini sudah berhadap-hadapan, kemungkinan besar terjadi perang dunia ketiga, Bu. Kalau terjadi perang dunia ketiga antara Amerika dan China, kita ini dekat, Bu, dengan Cina, ada laut Cina Selatan yang membatasi. Di situ nanti perangnya. Orang-orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi kena imbasnya. Amerika sudah memiliki pangkalan militer di Filipina. Inggris sudah memiliki pangkalan militer di Malaysia. Inggris juga punya pangkalan militer di Singapura. Inggris juga punya pangkalan militer di Selandia Baru. Inggris juga punya pangkalan militer di Australia. Kita dikepung, Bu. Kita ini dikepung. Sementara orang Amerika itu aslinya orang Inggris semua. Pasti kalau Amerika ini perang dengan China, maka Inggris akan membantu Amerika. Understand? Yang akan terjadi apa? Kita bingung. Kita dekat dengan Cina, haplogrupnya juga sama. Haplogrup orang Batak dengan orang China, orang Jepang itu sama semua. Karena kita dan orang Cina itu saudara. Leluhurnya sama masa lalunya. Dari Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak, Sam punya anak. Apa namanya itu? Siapa itu? Kita ini dari satu anaknya Nabi Nuh yang melahirkan bangsa China, bangsa Jepang, bangsa Korea, bangsa Indonesia. Saya waktu di Mesir itu di pasar jalan-jalan. Amo, kata anaknya. Amo itu paman. Apa? Anda minasin? La. Minal Yaman? La. Minina anak Indonesia. Jadi kelihatannya kita ini kalau sama orang Arab kelihatannya sama dengan orang China, sama dengan orang Jepang. Pas sekarang zaman DNA ternyata betul leluhur kita satu DNA dengan orang Jepang dan satu DNA dengan orang Cina. Panitia tadi berbisik-bisik kan. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terpenting hari ini PWI. PWI ini sudah tepat. PWI ini adalah yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Berjihad fi sabilillah, namanya juga laskar sabilillah, wa la yakhafuna laumata laim, dan tidak takut terhadap cercaan orang-orang yang mencerca.
Artinya apa? Kita punya tanggung jawab besar. Apa-apa yang hari ini belum sempat dilakukan oleh negara karena kesibukan negara menghadapi berbagai macam tantangan, itu harus dilakukan oleh kita sebagai bangsa yang diwakili oleh Laskar Sabilillah. Nomor satu, kita dilahirkan dari rakyat dan bangsa Indonesia, harus menjaga rakyat dan bangsa Indonesia, harkatnya, martabatnya, kemuliaannya harus dijaga oleh Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Tidak boleh ada siapapun menghina bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bangsa besar, masa lalu merasa dirinya sebagai bangsa yang paling mulia di atas dunia. Ini bangsa Jawa, bos. Jangan sembarangan, bos. Bangsa yang sejak dulu diberikan karunia dengan kekayaan yang ada di atas buminya, kekayaan yang ada di bawah buminya, kekayaan yang ada di airnya, kekayaan yang ada di gunungnya, minyaknya, nikelnya, dan lain sebagainya, diberikan untuk siapa? Putra putri Indonesia. Sebesar-besarnya hanya untuk kemuliaan bangsa Indonesia. Yang berjuang bangsa, yang jadi pahlawan harus bangsa, yang harus jadi presiden bangsa, yang jadi TNI bangsa, yang jadi menteri bangsa. Jangan jongos-jongos Belanda. Ini, Bu, lahirkan untuk kami hari ini generasi-generasi yang akan datang, yang akan sanggup menjaga kemuliaan kita yang nanti akan menjadi tua-tua renta. Kita sekarang masih muda, betul? Bu, saya masih muda pada tua? Bu, 17 tahun. Kata ibu-ibu, bapak-bapak masih muda, tapi kata cucu saya udah tua. Cucu saya hampir 2, Bu. Yang satu udah 3 tahun, yang satu dalam kandungan. Tua kan? Hanya beberapa tahun lagi kita produktif. Setelah itu kita melihat anak cucu kita yang sanggup menyuarakan dengan lantang kemuliaan dan kebanggaan dia sebagai bangsa Indonesia. Kalau ibu-ibu tidak bisa melahirkan untuk kami putra-putri yang sanggup menjaga harkat martabat kami, maka tunggulah kehancuran bangsa Nusantara ini di masa depan. Jika anak-anak kita dididik menjadi jongos-jongos dan budak-budak bangsa lain, maka jangan lagi harapkan nanti di suatu masa yang akan menjadi presiden adalah orang-orang Batam dan orang-orang Pemalang. Bisa jadi kita hanya menjadi jongos-jongos saja. Suatu saat nanti kalau kita didik anak-anak kita menjadi budak-budak, menjadi jongos-jongos, maka setiap toko yang ada di pasar-pasar bukan lagi berwajah orang-orang Kalipuja. Maka yang akan mempunyai baju-baju TNI yang gagah perkasa bukan lagi putra-putri Pekalongan. Maka jaga kemuliaan ini, bukan hanya menjaga daripada tanah dan airnya,
tapi kita harus menjaga jiwanya anak-anak kita untuk kita katakan sejak dia menjadi seorang manusia, dia baru dilahirkan di dunia, engkau putra bangsa Nusantara, engkau putra Kalingga, orang mulia di dunia ini. Allah berikan kekayaan dunia sepertiganya untuk Indonesia, maka kamu harus menjaga karunia daripada Allah ini sampai kapanpun juga. Jangan biarkan bangsamu dihina oleh bangsa yang lainnya, karena sudah jelas bahwa engkau adalah bangsa mulia yang lebih mulia dari bangsa lainnya. Harus begitu kita. Agar apa? Anak-anak kita jangan jadi jongos-jongos yang kayak di film Walid. Tahu film Walid? Yang mencium kaki bukan bangsa dirinya sendiri. Kalau kita mencium ibu kita sih itu azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Tapi kalau kita mencium bangsa lainnya, bangsa-bangsa penipu, kemudian naudzubillah orang mulia turunan Raja Kalingga orang Batak nyium-nyium kaki daripada kaki bangsa-bangsa penipu, orang-orang rendah turunan budak itu mereka. Tapi kemudian dengan sejarah palsu menganggap dirinya lebih mulia dari putra-putri para raja yang ada di Nusantara yang kaya raya. Zaman sekarang kita mondok ngamplok Pak Kiai, amplopnya tipis. Dulu orang Banten mondok di Mekah Al-Mukarramah, kalau ngamplok sekali ngamplok sama gurunya kaya raya seumur hidup. Kenapa? Karena ngamploknya permata dan berlian. Apakah ada itu bukti sejamannya Kiai? Ada. Itu dicatat dalam sejarah dan dikonfirmasi oleh orang-orang dari Arab Saudi. Dulu di Banten ada seorang putra raja Sultan Abdul Mafakhir, namanya Pangeran Pekik, mondok di Arab Saudi tahun 1634. Dibentuk timnya namanya Lebih Panji, mondok di Ibnu Allan, pengarang kitab Dalilul Falihin, syarah dari Riyadhus Salihin, Ibnu Allan. Kata saya, ini dalam sejarah Banten ditulis Pangeran Pekik mondok pada Ibnu Allan. Saya tidak percaya begitu saja. Saya konfirmasi Ibnu Allan lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, betul nggak dia bertemu. Setelah saya konfirmasi, betul Ibnu Allan itu pada tahun 1634 itu sudah hidup di atas dunia dan dia ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Lalu dalam sejarah Banten ditulis bahwa Ibnu Allan mempunyai murid-murid anak raja-raja di Banten. Betulkah terkonfirmasi dalam data-data sejarah yang ada di Saudi Arabia? Saya cari dalam kitab Tarajim, ternyata dikatakan Ibnu Allan kemudian ghaniya fi akhir umrihi min talamidha min Jawa. Dia kaya raya di akhir hidupnya karena punya murid dari Jawa yang kaya raya. Inggris tahun 1680-an di Banten itu sudah ada duta besar Banten untuk Inggris. Itu 1682. Sebelumnya pada zaman Sultan Tirtayasa 1600-an, Sultan Tirtayasa itu udah keliling dunia. Ditulis dalam sejarah Banten, dia pergi ke Prancis, dia pergi ke Inggris, dia pergi ke negara-negara Eropa lainnya untuk membeli senjata untuk melawan Belanda. Bagaimana cara dia ngomong? Karena Sultan Tirtayasa hanya dua bahasa bisanya, bahasa Jawa, bahasa Arab.
Bagaimana saya tahu bahwa Sultan Tirtayasa bisa bahasa Arab? Dari surat-suratnya. Dia sering surat menyuratnya hanya dengan dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Jawa. Kemudian dia datang ke Raja Perancis. Raja Perancis sudah ada di tembok itu contoh-contoh daripada senjata-senjata Perancis. Ditanya oleh Raja Perancis, nggak pakai bahasa Perancis, pakai penterjemah. Wahai Tuan Raja Sultan Tirtayasa, jauh-jauh datang ke Perancis mau beli apa? Sultan Tirtayasa kemudian ngambil inten berlian di sebuah wadah, ditaruh di atas meja sambil digelundungkan. Inten berlian semua. Kemudian dia nuding senjata yang ada di tembok. Jadi kayak beli sultan zaman sekarang itu beli mobil-mobil mewah itu nggak ada harganya bagi leluhur kita. Kenapa? Karena kita bangsa kaya raya di masa lalu. Itu baru hanya kerajaan satu Banten yang dari Jakarta sampai ke Merak, belum seluruh Indonesia. Andalas, kerajaan di Sumatera. Kenapa dia disebut Andalas? Karena kerajaan emas. Di Jawa ini kerajaan-kerajaan itu kenapa bisa hidup sendiri-sendiri? Karena mereka di bawahnya anak emas. Dia makan dari sawah dan dia kekayaannya dari emas. Orang-orang Keling, orang-orang dari Madagaskar, orang-orang dari Eropa datang ke sini menjual pakaian-pakaian. Kita menjual intan berlian. Ditambah dengan emas lainnya, emas berupa merica-merica. Kita selain punya emas bener, juga kita punya emas merica. Pada zaman Majapahit pakai apa mata uang kita? Mata uang Cina. Tapi itu untuk recehnya. Kalau untuk uang-uang besar itu menggunakan emas asli dari Jawa yang paling kecil itu ukurannya 15 gram. Jadi kalau kita mau beli-beli yang murah-murah itu pakai koin dari Cina. Tapi kalau kita mau beli rumah misalnya, itu pakainya koin-koin dari Jawa sendiri, yang satu koinnya itu adalah emas 15 gram. Ini ada di data-data Portugis, betapa kaya rayanya kita. Makanya ayo bersatu, betul? Jaga kekayaan bangsa kita, jaga martabat bangsa kita, jaga kiai-kiai kita, jaga PWI-LS kita, jaga Nahdlatul Ulama kita, jaga pemimpin kita, jaga Prabowo, jaga Gibran Rakabuming Raka, jaga gubernur kita, jaga bupati kita, bupati-bupati yang bukan bupati Kibin. Kalau bupati Kibin nggak usah dijaga. Bupati-bupati yang masih jadi Kibin menteri, kalau ada yang masih Kibin menawi dipecat dengan presiden. Gawe lungsor alam dunia kita untuk berjuang demi kemuliaan bangsa, dia yang menjadi penghalang. Di sini ini ada bulldozer Allah, awas bukan kelindes. Bulldozer Allah itu seorang bilang siapa-siapa nanti ngarep lindes, minggir orang minggir, minggir orang minggir, minggir orang minggir. Menteri Kibin pecat, Menteri Kibin, Menteri Kibin pecat. Orang dipecat gawe runsep alam dunia. Bu, sing dalam-dalam tuh bisa ngomongnya, oh ya Allah, barang mikirnya menom-menom, orang mereng-merengnya, sing kira mah tua-tua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sebanyak mah bereneng.
iki Gus Hairi sengaja ngali-ngali nunggu kalau dengar kok orang itu belum sih mau sengaja iki Gus Hairi sengaja ngali-ngali iki nambah pengen baik Gus Hairi iki Bu, ayo presiden ngomong Jawa pada kalau Pemalang pada kalau wong Batang kenapa pada asalnya wong kene bungen lagi zaman Sunan Gunung Jati sampai Daya Tuluk Raja Demak arep apa arane ngalahaken wong Belanda